yang diharamkan makan babi itu Yahudi dan Islam aja. Kristen ini bukan dari sana. Nah, menurut Bang Suma, makan babi itu haram kita, nggak? kita atur timer, sabar. Kita atur timer. Kita atur timer. Kita jangan pertontonkan ke bangsa ini diskusi yang tidak baik. Ingat, yang nyimak kita itu bukan cuma sipil. Banyak dari mereka tuh aparat. Oke. Jadi tolong diskusi yang baik. Kenapa Kasih kau takut timer. sama aparat, Suman? Yang mengatakan takut siapa? Banyak, kau bilang banyak aparat. baik. Berarti kau takut sama aparat. Bukan. Kita harus menghargai. Kita harus Makanya menghargai. baru kau lawan satu kalimat pun saya jawab pertanyaan kamu. Oke, kamu dengan saya Costa boleh? Saya dengan Costa boleh 2 menit ya, Costa ya. Meliaki. Iya, gantian kalian. Kalian 2 lawan 1 ini, 2 lawan 1. Bunda Rahma, saya moderator. 2 lawan 1 kita. Ya, oke Bang. Maleaki dengan si Costa ya, dari pihak Muslim Bang Zuma. Baik. Sebentar Bunda Nora, diam dulu, gak usah pakai moderator, biar Bunda, silakan. 2 menit ya, tinggal ganti timer. Jangan terlalu rame lah. Silakan ya. Siapa yang mulai nih? Silakan Anda bernarasi. Pilih siapa? Costa atau Maleaki? Gantian aja mereka, Huti gantian. Oke, Ini siap. penghujat juga satu ini atas nama Rahmat ini penghujat juga ini. Oh, dia Kristen tuh. Kristen itu. Kenal Bang. Jangan bilang penghujat lah. Nanti jadi kayak maling teriak maling. Gak usah lah. Berarti nggak bisa diskusi di atas ya. Oke, saya turun ya Bang ya. Ya, turun. Terima kasih Bang. Berarti Oke, takut, oke. Rama. Sejarah Rama bagi saya itu, Bang. takut menghadapi Bang Bahasa itu. Abang itu. Takut. Bahasa Abang itu Penghujat. Pura-pura jadi Islam itu. Gitu ya, Bang. Kalau dia yang bersama dengan Ini kan sudah termasuk Lina Wijaya yang pura-pura jadi nama Islam, bertanya tentang Islam, padahal dia bukan Islam. Dari mana kau tahu kalau bukan Islam? Udah, Kamu kita ini orang diskusi. sembarangan, rakyat biasa. Lanjut Silakan aja. Costa. Nah, silakan Costa, kamu bernarasi apa yang ingin kamu bahas. 2 menit. Silakan. Costa dan Maleaki bergantian ya. Tadi kalian hebat-hebat ngomongnya. Setelah ada Gurunda kalian ayo lanjut. Topiknya apa? Saya mau lihat ocehannya si Gurunda ini. Saya terserah kalian. Ingat kalau kalian menyerang, ingat kamu harus diam dulu Costa, diam dulu. Kalau kalian menyerang, ingat kalian harus punya pertahanan, oke? Paham itu? Makanya Oke, lanjut, silakan. nggak mampan sama Costa. Silakan. Bahas apa ya? Yang Anda kuasai aja dan bisa bertahan. Hati-hati serangan balik saya. Iya, hati-hati serangan ini saja balik. pertanyaan saya mudah. Hati-hati. Bukan bertanya dulu, kamu bernarasi dulu. Ini kok penyembah manusia kok aneh-aneh. Bernarasi dulu, pertahankan narasimu. Habis itu kamu menyerang, hati-hati serangan balik. Oh, Silakan. ya tentukan topik saja. Kalian Ya kamu lah yang kamu kuasai apa? Yang kamu kuasai dan ketika kamu diserang balik, kamu kuasai untuk menjawab. Oke, Hati-hati, kamu sedang berdiskusi dengan apologet. Hati-hati. Ini kamu berhadapan dengan apologet. Nah, silakan. Tentang apa? Tentang takdir ya. Oke. Takdir. Baik. Mau pakai timer atau bagaimana? Pakai timer dong. Kalian kan berdua gantian kalian. Itu ada timernya Bang. 2 menit, 2 menit. Baik. 2 menit ya Gurunda. Di dalam 2 menit. Ya udah mulai. Oke. Takdir itu adalah sebuah kata yang aneh, ya. Takdir itu karena ditakdir di dalam Islam itu atau di dalam kehidupan manusia menurut Islam, semua manusia yang ada di muka bumi ini sudah ditakdirkan, baik kehidupannya ketika lahir, kehidupannya di dalam perjalanan kehidupannya, apa saja yang akan dihadapinya, bahkan dia akan
mengalami apapun itu sudah ditakdirkan oleh Allah. Nah, yang menjadi lucu adalah kalau misalnya takdir itu adalah diturunkan oleh Allah, berarti orang-orang kafir pun sudah ditakdirkan oleh Allah. Lalu kenapa orang kafir harus dihukum? Kalau misalnya itu adalah takdir daripada Allah. Itu pertanyaan besarnya. Silakan, yang lain lagi. Bahasan agamamu mana tentang takdir? Ku bilang bernarasi dulu, baru nyerang, hati-hati serangan baliknya, gitu loh. Ya silakan, lanjut dulu. Saya kan harus cari, saya kan tidak ada persiapan apa-apa nih. Wah, anak Tuhan, anak Tuhan kok begini? Ditambahin, Iya, ditambahin. Kosta, Tambahin yang silakan. lain. Tambahin. Silakan, masih ada timer, masih ada waktu 1:14. Silakan, Kristen, narasikan, ayo. Di mana di keimananmu tentang takdir? Kosta, Maliaki, lanjut. Ya udah silakan. Kalau Bu Suma mau bawa ayat silakan. Oh, Ya, waktunya 2 menit. Ini Kosta ngomong, Kosta, anak Tuhan ngomong. betul, masih ada 1 menit. Saya bukan anak, Jadi apa? Anak molok. saya bukan anakmu, saya bukan saudaramu. Kosta, tadi kamu kok hebat sekali ngomong. Kenapa? Saya mau dengar aja karena saya mau bantu kawanku nih, Ya saudaraku ini. bantulah. Itu 1 Nah, menit. saya bantu. Saya mau lihat ini bagaimana ocehan jawaban kamu. Apakah tidak teriak-teriak? Oke, Loh. Apa sih? 1 menit. Dan karena kamu itu memakai, Bernarasi, kamu jangan nyerang pribadi. Kamu narasi. ya bernasi secara teriak-teriak itulah ilmu hipnotis. Apa hipnotis? Biar dia Paulus Kapang. Paulus Kapang hipnotis. Nah. Cepat, yang 41 tinggal berapa detik ya? Baru Cepat, kenapa Kosta Suman, bocah Suman. Kamu disuruh bicara aja susah. Dari Kosta ya udah Bunda. Selesai dari Maleaki ya udah, biar enak diskusinya. Bang Gurunda aja Ya lah. sekarang silakan Bang Zuma. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, ketika kita berbicara mengenai takdir, Allah menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka. Makanya Al-Quran itu menarasikan dengan jelas, kebenaran itu datangnya dari Allah. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Tidak ada paksaan. Makanya di dalam Islam itu ada yang disebut takdir mubram. Apa itu? Ketentuan mutlak dari Allah yang pasti berlaku dan manusia tidak diberi peran untuk mewujudkannya. Contoh, ajal. Kemudian jenis kelamin. Tolong di Malu aja kenapa itu. apa perlu Islam ini masih butuh narasumber ya? Kalau masih Islam masih butuh narasumber naikkan. Tapi Jangan kalau pakai tidak jenis nggak usah. kelamin kalau menjawab pertanyaan. Mohon maaf Gurunda, lanjut. Nah, terus kemudian ada yang disebut takdir mu'allaq. Takdir mu'allaq ini adalah ketentuan yang kemudian Allah berikan mengikuti peran manusia melalui usaha atau ikhtiarnya. Ini yang disebut takdir mu'allaq. Jadi orang-orang Kristen tidak akan paham ini. Takdir mu'allaq itu adalah ketentuan Allah yang mengikuti dan menjabarkan kehidupan manusia berdasarkan dengan apa yang manusia inginkan. Inilah yang dikatakan oleh Allah takdir mu'allaq. Allah mengikut sertakan peran manusia melalui usaha dan ikhtiarnya. Jadi terkait surga dan nerakanya seseorang itu Allah serahkan. Makanya dikatakan barang siapa yang mau beriman silakan beriman, barang siapa yang mau kafir silakan kafir. La ikraha fiddin, tidak ada paksaan. Nah, tolong Anda jabarkan dulu takdir menurut agama Anda itu apa? Silakan. Sebelum saya kasih Anda babak belur tentang takdir di Bible. Oke, bisa mulai ya. Dari tadi Zuma itu hanya bicara saja, tapi dia tidak membawa dalil satupun. Oke, saya bawa satu dalil ya. Kita buka di An-Nahl 37. Surah Pertahankan An-Nahl dulu akidahmu dulu tentang takdir supaya kita bisa tahu apa itu saat takdir ini di kan masih agamamu. waktu saya. Tunggu. Kita tidak tahu apa itu takdir di agamamu.
Ini kok langsung Tadi menyerang? Bang Suma Tunggu. Dari awal Anda bernarasi 2 menit hanya melakukan penyerangan. Kita nggak tahu takdir itu di agamamu apa. Takdir di kan agama tadi kami. anda kan bicara dari ini kan. Anda mengatakan ada 2 jenis takdir. Ini yang mau saya bantah. Tunggu dulu, narasi Anda dulu tentang takdir di kitab agama Anda. Saya kan sudah agama saya. Sekarang takdir di agamamu. Kita bahas satu-satu dong. Ini kan masih di takdir Agamamu, iya saya tahu kita akan bahas takdir Islam, tapi tolong tunjukkan dulu takdir di agamamu itu apa. Gampang, nanti sesi kedua lah. Tunggu. Ini kan Sekarang apa yang kamu Anda sampaikan supaya tidak bahas Maliaki. supaya orang bisa mendengar Kamu wakil apa argumennya itu benar apa enggak. Kristen. Bahas dulu takdir di agamamu itu apa supaya kita tahu. Oh, takdir Begini di loh. Kristen itu ini. Begini loh, Silakan. kan kamu tadi Silakan. bilang kan mau membahas tentang syubhat apa yang Apa? Ngomong apa? Kamu jangan pakai jurus Paulus saya begini. Kita lagi berdiskusi lintas agama, artinya 2 agama. Dari agamamu takdir itu apa? Makanya kita bagi 2 sesi. Nanti Enggak kita ada. coba lo kalau Kamu kita bahasnya langsung. enggak. satu ini, Kamu satu jangan itu, pakai nggak jurus boleh. Paulus di sini. Jangan pakai jurus Paulus. Saya katakan samamu ya. Yang menjadikan terang dan menciptakan gelap, yang menjadikan nasib mujur dan menciptakan kejahatan. Akulah Tuhan yang membuat semua ini. Tolong kau bahas kitab ini. Kan tadi Hanya bisa kan ketemu. Anda tidak bawa ayat. Saya mau tertawa. bawa ayat ini. Sudah saya Kamu bawa An-Nahl tertawa. 37 ini. Bahas Kenapa kamu dulu tidak berani buka kitabmu. An-Nahl 37? Kitabmu dulu. Justru kamu yang tidak berani. Kau bahas dulu. Kau bahas dulu kitabmu. Kamu bernarasi 2 menit. Bahas tentang takdir di agamamu. Nanti kau tanggapi takdir di agamaku. Baru saya tanggapi takdir di agamamu. Begitu cara diskusi. Anda Mana kan takdir di tadi- agamamu? Anda kan tadi Mana? makanya saya bilang Dengarkan tidak ada dulu, Anda bawa dengarkan. ayat. Maliaki. Makanya saya bawa ayat. Maliaki, kau minta berapa ayat di Al-Quran tentang takdir akan saya sajikan. Itu tugas saya, bukan tugasmu. Sekarang tugasmu pertanggungjawabkan takdir menurut agamamu itu apa? Jawab. 2 menit. Silakan. Makanya saya bawa ayat. Ayatnya itu ada. Astagfirullahaladzim. Kamu jangan ajarin saya Kita tentang baca. ayat Al-Quran. Kamu bahas sekarang takdir menurut kitabmu. Ayo kita bahas ini An-Nahl 37. Kenapa takut sekali sih? Maliaki, Apa ada rahasia di sini? Maliaki, saya akan Kenapa bahas, takut tapi sekali, kamu Zuma? bahas dulu takdir lewat agamamu. Takdir itu apa? Supaya nanti juga saya akan bertanya. Di dalam Kristen itu tidak ada takdir. Kita diberikan pilihan bebas. Kenapa tidak ada takdir? Yang tadi yang menetapkan ini nasib baik dan buruk itu siapa? Oh iya, itu bukan hanya satu langkah itu. Itulah kecilnya apa? pemahamanmu ya. Apa? Tenang dulu, tenang. Tunggu, Tenang, biar tunggu. belajar deh. Tunggu. Sabar. Coba kau. Ini kan Kau waktu terangkan saya. takdir. Gimana sih? Oke, Nih, terangkan ini takdir waktu saya, menurut gimana agama. sih? Iya, silakan. Aduh, ampun deh. Di dalam kekristenan Tuhan berkata semua jalanmu aku tahu. Itu berarti semua jalan. Bukan hanya satu jalan. Manusia itu jalan hidupnya itu bukan dari satu titik ke titik lain. Tidak. Dia mempunyai pilihan. Ketika semua mengambil pilihan, oh ya hari ini saya mau masuk ke roomnya Bunda Merahmat. Atau tidak. Mungkin saya mau masuk ke atau mungkin saya mau masuk ke roomnya Rifa. Oh, belum jadi. Kayaknya saya mau ke roomnya Nandar. Itu adalah pilihan Anda. Dan semua pilihan Anda di mata Tuhan itu ada ujungnya. Kalau misalnya masuk di Bunda Rahma ini, kemudian Zuma mengambil pilihan itu, ketemu dengan Maliaki, Anda digaplok di sini. Ya mungkin ketika Anda mengambil pilihan masuk di roomnya Nandar, nah di sana tidak ada Maliaki dan lain-lain. Anda tidak digaplok, Anda cuma cuap-cuap saja. Itu pilihan. Tetapi setiap pilihan yang manusia buat, Tuhan tahu, gitu loh. Tuhan tahu setiap pilihan, semua jalan yang kita ambil. Kita tidak mengambil satu jalan. Kalau Anda pernah nonton apa Dr. Strange mungkin ya. Dr. Strange itu tahu begitu banyak jalan, ya. Begitu banyak kemungkinan.
Semua itu bisa dilakukan oleh Tuhan. Tuhan tahu itu hanya kemampuan Tuhan yang dijadikan film. Nggak ada manusia yang seperti begitu. Itu kemampuan Tuhan. Tuhan melihat semua dan apa yang akan kita lakukan sampai di ujungnya. Itu adalah pilihan manusia. Setiap ujung yang kita lakukan itu adalah pilihan kita sendiri. Kalau sekarang semua suka merokok, minum-minum, ujungnya itu Tuhan tahu kau akan begini. Entah kau kepukul orang, ditikam orang di jalan, atau mungkin kau sakit masuk rumah sakit dan lain sebagainya, itu Tuhan yang tahu. Tetapi pilihan yang kau buat hari ini itu adalah jalan hidupmu. Itu namanya memilih. Tetapi lain di dalam An-Nahl 37, Allah berkata, jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberikan petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Dan mereka tidak mempunyai penolong. Siapa yang menyesatkan? Allah yang menyesatkan. Ya, silakan. Oke, baik. Saya akan menjawab ya. Jika engkau sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkan dan mereka tidak mempunyai penolong. Ini kalau Anda membaca data ini terhadap orang-orang yang kafir yang setelah datang kepadanya kebenaran. Ya. Makanya di dalam Al-Qur'an surah Hud ayat 34 dikatakan bahwasanya dan nasihatku tidak akan bermanfaat bagimu sekalipun aku ingin memberi nasihat kepadamu. Kalau Allah hendak menyesatkan kamu, Dia adalah Tuhan dan kepadanya lah kamu kembali. Ini apa yang diceritakan ayat sebelumnya? Tentang apa? Tentang orang-orang yang kemudian menyembah selain daripada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibu tagut. Mereka menyembah tagut, menyembah selain kepada Allah. Orang-orang inilah yang kemudian disesatkan karena mereka yang memilih. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk. Ini kata Allah. Faminhum man hada. Ini siapa yang memberi petunjuk? Allah. Yang diberi petunjuk, ya mu'allaf itu diberi petunjuk. Yang keras hatinya, membatu hatinya. Saya turun dulu, ukhti, ada peringatan, turun dulu baru naik. Timer di stop dulu, Bunda Rahma. Timer stop di 25. Teman-teman yang bawa batu tetap layar biar kuat teman-teman ya. Untuk oten-oten jangan langsung Timer Bunda Rahma stop dulu di 25 detik. nggak apa-apa, nanti di apa jadi 25 detik ya. Tolong teman-teman dibantu tiap-tiap layar supaya kuat ya roomnya ya. Insya Allah ya kita mampu ya teman-teman ya. Dan oten-oten tolong jangan di report lagi. Silakan lanjut Gurunda. Ya Allah ya. Iya, baik. Ini waktu saya tinggal 7 detik. 25. Iya, diulang lagi Bunda. Iya. Jadi ayat yang kamu baca ayat 37 itu diawali ayat 36. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullah wajtanibut tagut. Diperintahkan menyembah kepada Allah, maka kemudian mereka tidak mau menyembah kepada Allah. Lalu Allah mengatakan apa? Maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan para utusan-utusan, yaitu nabi-nabi. Ini siapa? Kalian. Kalian mendustakan kenabian Yesus. Kalian menipu diri Anda sendiri. Ini yang dimaksud oleh Allah. Kalian menolak kerasulan Rasul Muhammad SAW. Maka Allah kemudian semakin menyesatkan karena kalian yang menentukan, kalian yang mau. Kalau Anda mengatakan takdir itu adalah ketetapan Tuhan, baca ini tak ajarin ya. Kamu bohong kalau kau katakan tidak ada takdir dalam agamamu. Ada lebih 20 data yang saya temukan, yang saya pelajari bertahun-tahun. Di dalam agamamu itu sudah ditentukan. Contoh, saya kasih di perjanjian baru, Efesus 1 ya. Di dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semua oleh Yesus dan Mesias untuk menjadi anak-anaknya. Sudah ditentukan. Efesus 1, aku katakan di dalam Mesias, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Sudah dijanjikan. Dari semula ditentukan. Saya kasih kamu perjanjian lama di dalam Yesaya 37.
Bukankah telah kau dengar bahwa aku telah menentukannya dari jauh hari dan telah merancangnya dari zaman purbakala. Nih Koisab, kamu itu belajar di mana kamu? Diri itu sudah diajarkan dari sejak dulu. Tuhan kami tahu, Tuhannya Bani Israel juga mengajarkan itu. Di dalam bahasa Ibrani disebutkan dengan kata ra'ah, atau mereka menyebutnya dengan sebutan apa? Sama seperti yang kami sebutkan di dalam pengajaran Islam, qadar atau qadar. Mereka mengenal kata itu. Qadar atau qadar itu adalah takdir dalam bahasa Ibraninya. Kamu belajar. Hati-hati serangan saya, hati-hati. Lanjut. Habis Gurunda. Bunda Rama, saya usul kayaknya harus 3 menit ini biar lebih paparannya Bunda Rama. Enggak, itu permintaan Gurunda. Lanjut Malayaki. Oke, saya jawab ya. Tadi dari perjanjian lama ada di buka 1 tentang rancangan ya. Nah, biar saya jelaskan teman-teman di sini biar yang akhirnya itu baik ya. Yang akhirnya itu baik. Tetapi rancangannya itu diserahkan kepada kita. Kita memilih mana yang menjadi pilihan kehidupan kita. Rancangannya semata-mata baik. Semua yang Tuhan sediakan bagi kita itu baik. Tetapi kita sendiri yang memilih untuk melakukan yang tidak baik. Jadi jangan salahkan rancangan Tuhan yang baik. Itu poin pertama ya. Saya jawab itu pertanyaan Suma. Nah, kembali kita kepada An-Nahl 37 ya. Atau 36 tadi Suma bawa ya. Sesungguhnya saya bacakan terjemahannya. Sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat. Sembahlah Allah dan jauhi tauhid. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah. Ingat, diberi petunjuk oleh Allah. Dan ada pula yang tetap dalam kesesatannya. Ya, maka berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah karena kesudahan orang-orang mendustakan. Orang yang mendustakan. Ayat 37. Jika engkau Muhammad sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maksudnya semua mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Siapa yang menyesatkan di sini? Di dalam ayat ini jelas dikatakan di An-Nahl 37, yang menyesatkan dan yang memberi petunjuk itu adalah Allah. Kecuali Anda bisa mengatakan bahwa yang menyesatkan atau yang memberi petunjuk itu bukan Allah. Apakah semua berani menjawab itu? Mengatakan bahwa ada yang lain yang memberi petunjuk atau ada yang lain yang menyesatkan, sehingga tidak, dan bagi mereka tidak mempunyai penolong. Siapa yang tidak mempunyai penolong? Orang yang disesatkan oleh Allah itu tidak akan memiliki penolong lagi. Siapa yang sudah diberi petunjuk, dialah yang ditolong. Tetapi siapa yang telah disesatkan oleh Allah, dia tidak akan memiliki penolong. Karena apa? Karena Allah berkata dia yang menyesatkannya. Bukan pilihan orang itu, tidak. Ini takdirnya itu. Takdir bahwa takdir orang itu sudah ditetapkan oleh Allah, apakah dia akan selamat atau tidak. Lalu untuk apa? Bahkan dikatakan di sini, bahkan jika Muhammad pun bersusah payah berusaha untuk membuat mereka mendapat petunjuk, tidak akan berhasil. Tidak akan berhasil. Habis dari tadi, ya Allah. Silakan. Stop. Silakan Guru. Iya. Jadi sudah jelas saya katakan tadi ya, bahwa Tuhan datang memberikan petunjuk. Dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul kepada setiap umat untuk menyerukan apa? Menyerukan sembahlah Allah dan jauhilah menyembah tagut selain Allah. Kemudian di antara mereka ada yang diberi petunjuk oleh Allah dan ada pula yang tetap dalam kesesatan. Ini Allah mengatakan apa? Sudah mengutus nabi kepada setiap umat. Kemudian di antara mereka ada yang mendapat petunjuk, ada pula yang tetap dalam kesesatan. Jelas itu. Jadi ini adalah pilihan. Berjalanlah kamu di bumi dan perhatikanlah sebagaimana kesudahan yang orang-orang dustakan ini. Siapa yang mendustakan? Mereka mendustakan. Al-Quran sudah menarasikan kebenaran itu sudah datang. Barang siapa yang mau beriman, beriman. Siapa yang mau kafir, silakan kafir. Tidak ada paksaan. Contoh sekarang, ketika kemudian sampai kepadamu, wahai Malayaki,
Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah seorang nabi untuk seluruh umat manusia. Pasti Anda menolak. Atas kehendak siapa Anda menolak baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi? Ya kehendak Anda sendiri. Maka Allah mendatangkan kesesatan terhadap saudara. Saya kasih contoh. Di dalam Keluaran 7. Anda coba baca. Tetapi aku mengeraskan hati Fir'aun. Dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Fir'aun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku dan umatku, umat orang Israel. Aku akan mengeraskan hati Fir'aun. Ini kenapa hati Fir'aun dikeraskan? Kenapa? Kenapa coba? Apa dasarnya hati Fir'aun dikeraskan? Ini takdir atau Fir'aun sendiri yang mau sehingga Allah mengeraskan hatinya? Jawab. Waktu habis. Ya, oke. Mau langsung saya jawab. Gini. Firaun itu dikeraskan hatinya, bukan dimatikan hatinya. Tuhan masih memberikan tulah seberapa banyak itu supaya dia mengambil keputusan. Tetapi pilihannya tetap ada di tangan Firaun. Hingga ketika akhirnya anaknya itu yang akhirnya mati pada tulah terakhir itu. Akhirnya dia pun menyerah. Tetapi dia sebenarnya bisa menyerah pada saat awal ketika tulah pertama itu. Di situ pilihan daripada Firaun. Ya, jadi tidak itu mengeraskan hati, bukan membutakan hati kemudian dia harus begini. Enggak, tidak. Lain seperti di ayat An-Nahl 37 ini. Ini di sini dikatakan tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Kalau orang yang sudah disesatkan Allah, ada enggak yang bisa menolongnya? Enggak ada. Siapa yang menyesatkan orang-orang ini? Siapa yang menyesatkan? Allah yang menyesatkan. Dia pula yang memberi petunjuk. Ya, kalau misalnya Anda berkata bahwa oh, ini bukan disesatkan oleh Allah, tapi karena pilihan loh. Di dunia ini orang ada yang mengikuti iblis dan ada yang mengikuti Tuhan. Itu aja pilihannya. Ya, itu aja pilihannya. Kalau misalnya dia tidak mengikuti Tuhan, berarti dia mengikuti iblis. Apakah Anda mau berkata bahwa dia disesatkan ini atas izin Allah kepada iblis untuk menyesatkannya? Atau Allah yang menyesatkan? Nah, ayatnya di sini berkata, sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya dan mereka tidak mempunyai penolong. Kenapa Allah tidak menolong mereka? Kenapa misalnya disesatkan tetapi mereka misalnya masih bisa memperoleh penolong untuk supaya mereka tidak disesatkan? Ini disesatkan berarti tertutup semua pintu untuk dia. Tidak ada seorang penolong yang bisa menolong mereka ini lagi, umat ini. Karena apa? Karena takdir. Ada pilihan lain? Tidak ada. Ini takdir. Gitu. Ngerti ya? Habis. Waktu habis. Ayatnya sudah sangat jelas. Barang siapa yang mau beriman, silakan beriman. Barang siapa yang mau kafir, silakan kafir. Kok dijawab? Ini dalil sudah sangat jelas. 2 Tesalonika 2. Dan itulah sebabnya Tuhan Theos mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ini kau mau pelintir lidahmu kemana? Mau kau pelintir lidahmu seperti apa lagi nih? Dan itulah sebabnya Bapa mendatangkan kesesatan atas mereka yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ini kamu mau putar lidahmu seperti apa ini? Baca data ini. Ini kau bantai ini nanti ya. Dan mengenai Fir'aun, bukan mematikan hati, tapi mengeraskan hati. Kau pelintir lidahmu, kurang cermat kau. Kamu tahu tidak apa akibatnya? Fir'aun tidak pernah beriman lagi. Kenapa? Karena sudah dikeraskan hatinya. Siapa yang mengeraskan hatinya? Theos. Kamu belajar dari mana, Maliaki? Kamu hanya bisa menyerang, tapi kau pertahanan melemah. Kuda-kuda sejajarmu rapuh. Oke? Kamu udah pegangan sama pohon yang rimbun, tapi kamu gak bisa mendapatkan kekuatan sama sekali. Percuma kan? Nah sekarang ketika saudara mengatakan, Fir'aun itu tidak dikunci hatinya, tidak dimatikan hatinya. Apa pula? Justru karena Fir'aun dikeraskan hatinya,
Di data nomor 14-nya, hati Fir'aun keras. Apa akibatnya? Air semua menjadi darah, ikan semua bermatian di sungai Nil dan membusuk. Ini siapa siapa ini? Kamu belajar dulu, belajar. Sekali saya katakan, di dalam kitabnya orang Yahudi yang kamu pakai, yang hanya nempel tidak kamu pelajari, Yesaya 45 nomor 7, Tuhanlah yang menciptakan dan menetapkan tentang kegelapan, Dia yang menciptakan tentang yang jahat. Ini, akulah Tuhan yang membuat semua itu. Kamu belajar, belajar. Wah, silakan dijawab Maliaki. Ya, yang pertama itu Zuma tidak jujur tentang An-Nahl 37 ya. Di situ di dalam ayat 37 itu dikatakan bahwa jika engkau sangat mengharapkan agar mereka mendapat petunjuk, maka sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Bukan yang disesatkan saja, yang disesatkannya itu adalah Allah, dan mereka tidak mempunyai penolong. Gitu. Berarti akui saja bahwa memang orang-orang ini disesatkan oleh Allah. Kalau misalnya Zuma tidak mau menerima ayat ini, berarti dia sama saja berkata bahwa Al-Quran ini bohong dan kata-kata perkataan Allah ini bohong. Karena Allah berkata bahwa sesungguhnya Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Itu orang yang disesatkan oleh Allah. Takdir itu juga ada di dalam hadis. Saya ada ingat satu hadis ketika Musa dan Adam berdebat. Ya. Adam berkata kepada Musa, Tuhan menuliskan sendiri atau berbicara langsung dengan engkau. Lalu Adam berkata, Musa, engkau jangan menyalahkan saya. Adam berkata bahwa Musa berkata bahwa kenapa gara-gara kamu ini akhirnya kita berdosa, ya. Kemudian Adam berkata, jangan menyalahkan saya karena takdir saya itu sudah ditulis 40 hari sebelum saya diciptakan. Gitu. Itu hadisnya. Kalau saya nggak salah itu dia ada di Bukhari. Saya yakin cuma tahu. Syukran. Jadi takdir itu ada di dalam Islam. Ya, jadi takdir itu ada dan itu harus diakui bahwa Nabi Adam pun mengajarkan bahwa takdir itu ada. Dan itu harus diakui bahwa memang Adam pun melakukan dosanya itu karena sudah ditakdirkan. Ini ngomong apa orang ini? Ngomong apa teman-teman beliau ini? Enggak ngerti aku guru. Bahasa Al-Quran tapi nggak ngerti. Al-Quran menarasikan innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Mereka tidak mendapatkan petunjuk karena mereka menolak petunjuk itu. Mereka yang mendapatkan petunjuk karena mereka menerima petunjuk itu, dan Dia lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk. Ini Al-Quran. Wa huwa a'lamu bil muhtadin. Petunjuk itu datang. Coba Al-Quran, coba lihat. Bil bayyinati waz-zubur wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas. Al-Quran datang juga kepada Anda. Apakah Anda terima? Tidak. Siapa yang mengajarkan Anda untuk tidak menerima? Ya Anda sendiri. Karena kebencian, karena sirik, karena sombong, angkuh. Tidak ada yang melarang Anda untuk menerima Al-Quran. Siapa yang melarang Anda menerima Al-Quran? Buktinya setiap malam ada orang yang saya syahadatkan. Mereka mau menerima petunjuk. Ya Anda tidak mau menerima petunjuk. Berbeda dengan di kitab saudara. Kan tadi saya sudah bilang, coba kamu lilit lidahmu menerima data. 2 Tesalonika 2:11. Apa yang kamu bahas kemudian? Cuman bahas-bahas Al-Quran yang kamu tidak tahu. Membaca Quran saja kamu tidak bisa. Sosok kau membahas Al-Quran, bahas hadis lagi. Ilmumu sudah sampai mana? Hah? Ini kau bahas kitab yang bahasa Indonesia saja dulu. Levelmu belum bisa sampai ke Al-Quran. Bahasa Indonesia aja dulu. Dan itulah sebabnya Theos mendatangkan kesesatan atas mereka, yang menyebabkan mereka percaya akan dusta. Ini siapa yang mengatur ini semua? Siapa yang menyesatkan ini sehingga mereka percaya kepada dusta? Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cerita. Belum lagi di kitabmu dikatakan dan Dia mendatangkan kesesatan. Siapa yang mendatangkan kesesatan?
Tuhan, mengapa engkau biarkan kami sesat dari jalan-Mu, dan mengapa engkau tegarkan hati kami sehingga tidak takut kepadamu? Ini siapa yang melakukan? Coba kamu jawab, silakan. Cuma tolong baca saja itu An-Nahl ayat 37. Di situ 2 yang Tesalonika kamu bahas. 2 Tesalonika kamu jawab. Itu siapa? Di situ yang 2 menyesatkan Tesalonika siapa? kau jawab. 2 Tesalonika kamu jawab. Di An-Nahl Itu tugas saya 37 itu nanti. siapa yang menyesatkan? Maliaki, kamu Siapa jangan yang curang, menyesatkan? Maliaki. Jangan kamu curang, kau jawab kitabmu. Jangan kau cuman bahas Al-Quran. Bahas kitabmu, silakan. Jangan motong. Ini ketahuan ini. Kalau sudah nggak bisa ngapa-ngapain itu begitulah si Zuma kan. Mana jawabanmu tentang kitabmu? Saya Mana nantang pertanggungjawabanmu? Saya nantang Zuma. Mana pertanggungjawabanmu? Berarti Hentikan waktu semua dulu. penjelasanmu tentang An-Nahl ini bohong. Hah? Silakan Semua aja, penjelasanmu tentang silakan An-Nahl ini aja. bohong. Dengar Maliaki, silakan aja Anda menilai seperti itu. Silakan, itu hak Anda. Sekarang tugas Anda membantah Bible. Jawab. Kau jawab saja ini singkat. Di dalam An-Nahl 37 siapa yang menyesatkan orang-orang itu? Saya tanya samamu, tugasmu Jawab menjelaskan saja. kitabmu. Jawab saja. Pertanyaannya, Jawab saja. pertanyaan itu sama. Jawab Siapa saja. yang mendatangkan? An-Nahl 37 ini siapa yang menyesatkan mereka? Kalau itu Siapa kamu yang mau debat menyesatkan? kusir, karena saya pun bisa Jawab bertanya saja. samamu. Siapa yang Jawab menciptakan saja. nasib Malang? Hei, Maliaki, kalau kau tidak sanggup turun. Siapa yang Kalau kamu tidak sanggup menyesatkan di turun. sini? Turun. Kalau kamu tidak sanggup turun. Bagaimana? Kenapa kamu tidak bahas Bible? Kenapa kau tidak bahas Bible? Kalau kau sanggup. Kita Kenapa? tuntaskan dulu. Tidak, jangan kita kau pakai tuntaskan jurus dulu. iblis Paulus di sini. Ini sudah masuk bahasan kitabmu. Kenapa kau tidak sentuh kitabmu? Kenapa? Ikat dulu sebentar jinmu itulah. Saya Tidak justru meronta-ronta. ingin melepaskan iblis yang ada di dalam dirimu. Kenapa kamu tidak buka kitabmu? Kenapa? Kenapa? Kenapa kau tidak mau menjawab ini saja? Cuma Saya pendek sudah aja nih. 2 sesi Siapa membahas yang Al-Quran. menyesatkan? Saya Siapa sudah yang bahas 2 menyesatkan sesi. di ayat ini? Saya sudah bahas 2 sesi Al-Quran. Sekarang mana kau bahas Bible? Mana? Kamu akui dulu bahwa Allah yang menyesatkan di An-Nahl 37. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Allah yang Kebaikan, menyesatkan. kejahatan. Semua yang diciptakan menyesatkan oleh Allah. Makanya Di Allah ayat 37 mengatakan, ini Allah yang menyesatkan atau bukan? Dengarkan. Dengarkan wahai orang licik, penyembah Molok, dengarkan. Kau diam. Kau kasih waktumu untuk saya menjawab kan? Oke, baik. Allah mengatakan kebenaran itu semuanya sudah disajikan oleh Allah. Kebenaran itu sudah datang. Barang kasih jalan waktunya. Ukti, saya dikasih waktunya karena dia nggak berani bahas Bible. Tuhan Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kebenaran itu telah datang darinya. Barang siapa yang ingin beriman, silakan beriman. Apa polanya beriman? Allah mengutus para nabi. Barang siapa yang mau beriman, ikuti para nabi. Nabi diberikan kitab suci. Barang siapa yang mau beriman, silakan ikuti petunjuk-petunjuk itu. Allah tidak menyesatkan siapapun. Kemudian, barang siapa yang ingin kafir, silakan kafir. Para nabi diutus, kitab suci diutus, diwahyukan. Barang siapa yang ingin menolak kitab-kitab itu, silakan mereka menolak. Tidak ada yang dipaksa untuk menolak. Lalu kemudian, setelah muncul penolakan-penolakan mereka tidak mau mendapatkan petunjuk. Berbeda dengan yang mau mendapatkan petunjuk. Innaka latahdi man ahbabta, walakinnallaha yahdi man yasha. Wa huwa alamu bil muhtadin. Ini saya sudah jelaskan. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk dan mengetahui orang-orang yang tidak mau menerima petunjuk. Yang tidak mau menerima petunjuk inilah yang kemudian semakin disesatkan karena mereka lebih memilih kesesatan. Data penyeimbang di dalam kitabnya orang Yahudi, Yesaya 45 nomor 7. Yang menjadikan, dialah Allah yang menjadikan terang dan yang menciptakan gelap, yang menjadikan kebaikan dan yang menciptakan keburukan. Ini data. Akulah Tuhan yang menciptakan semua itu. Dalil lengkap. Oke? Sudah terjawab tak? Sudah kan? Nah sekarang giliran kamu menjawab 2 Tesalonika 2 nomor 11. 2
Dan itulah sebabnya Tuhan mendatangkan kesesatan atas mereka dan menyebabkan mereka percaya akan dusta. Pertanyaan saya, siapa yang mendatangkan kesesatan? Siapa yang merancang kesesatan sehingga orang ini percaya kepada dusta? 2 menit untukmu menjawab Bible. Silakan. Ya, Suma tadi kan saya ketawa-ketawa. Suma tadi kan bilang bahwa dia mau mengeluarkan iblis yang ada di. Jawab, Maliaki jawab. Kamu nggak ada ilmu kan? Aneh. Nanti saya jawab gampang. Kenapa sih? Jawab. Kan saya lah. Jadi host yang adil lah. Yang 2 menit. Ingat waktumu kamu sajikan ke aku 2 menit, saking takutnya kamu membahas Bible. Aku sudah habiskan 2 menit. Itu waktumu kuhabiskan untuk bahas Quran. Sekarang giliranmu bahas Biblemu 2 menit. Suma Silakan. tidak menjawab pertanyaan satupun. Yang saya tanya An-Nahl 37 itu siapa yang menyesatkan? Suma tidak berani menjawab bahwa Allah yang menyesatkan. Dengar ya Suma. Jikalau engkau Muhammad, di dalam ayat ini Muhammad sendiri tidak bisa membuat saya yang sudah disesatkan Allah. Kamu itu Tolong Maliaki jawab. kamu itu kenapa? Maliaki kenapa kamu? Kenapa kamu Maliaki? Bukankah Al-Quran itu datang ke Indonesia? Dengar, Maliaki, Ini kan waktu saya nih. Maliaki, Yang lagi jalan ini waktu saya. Gimana sih? Maliaki. Muslim kalau nggak mampu itu begini sudah. Gini sini. Dengar ya. Kamu mau lari. Melalui ayat ini semua kuah itu percuma. Karena di dalam An-Nahl 37 ini Saya kembalikan Timur. apa yang kalian lakukan itu percuma karena Allah tidak memberi petunjuk kepada orang yang disesatkannya. Loh, ini kan kita bahas An-Nahl 37 ini. Dari tadi dia tidak menjawab karena di sini poinnya. Di sini poinnya, nggak usah kemana-mana, ya. Cuma tadi berkata bahwa saya ingin mengeluarkan iblis yang ada di hatinya Maliaki. Bagaimana bisa mengeluarkan iblis atau membuat saya menjadi penolong bagi saya? Di dalam ayat An-Nahl 37 ini, bahkan Allah berkata kepada Muhammad, kamu aja tidak bisa. Karena yang membuat mereka sesat itu adalah aku, Allah. Cuma ini sampai merangkak, sampai jungkir balik pun tidak akan bisa. Kenapa? Tidak ada penolong. Karena apa? Karena Allah yang membuat saya tersesat. Takdir saya sebagai orang Kristen itu tersesat. Kenapa saya datang di sini berhadapan dengan Zuma? Karena Zuma itu menurut kalian dia yang tidak tersesat, diberi petunjuk. Saya yang tersesat hadap-hadapan. Kan begitu. Itu takdirnya. Masa saya ngajarin kamu? Ya. Bahkan Muhammad sendiri di dalam ayat ini, kalau kamu tidak percaya ayat ini berarti kamu tidak percaya Quran. Allah berkata bahwa bahkan engkau Muhammad berusaha untuk mengharapkan mereka dapat petunjuk, enggak akan. Karena aku yang menyesatkan mereka, mereka tidak akan dapat penolong. Lalu apa gunanya dakwah? Apa gunanya kalian berkoar-koar? Nggak ada gunanya. Karena semua yang sudah disesatkan oleh Allah itu tidak ada yang bisa memberi penolong. Kamu kok merasa bahwa kalian lebih hebat dari Allah? Ingin mendakwahkan ke sana kemari? Bahkan nabimu sendiri katakan Allah itu tidak boleh, tidak bisa. Ya, engkau mengharapkan petunjuk tidak bisa, percuma gitu loh. Jadi itu intinya, semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah. Itu konyolnya. Kenapa sudah ditakdirkan? Jadi saya ditakdirkan Kristen, kemudian ditakdirkan oleh Allah dan kemudian saya harus masuk neraka gara-gara ditakdirkan. Lah ini yang bego siapa ini? Saya tidak ada penolong, saya tidak boleh dapat penolong karena sudah disesatkan. Lalu siapa nih yang bego? Ya udah, semoga cerdas. Bye-bye lah. Waktu habis. Oke. 2 menit waktu saya ini saya gunakan untuk tanya jawab sama kamu. Kamu percaya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan? Dasar iblis. Iblis dia. Kabur iblisnya. Takut ditanya tentang Bible. Ini kalau menuduh Allah seperti itu, tinggal kita tanya, kamu percaya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi? Apa yang terlontar dari mulutnya? Tidak percaya. Tanya lagi, siapa yang mengatakan dan mengajarkan kamu untuk mengatakan bahwa tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala? Siapa? Allah atau kamu sendiri? Allah yang mengajarkan kamu untuk menolak dirinya sebagai Tuhan pencipta langit dan bumi atau kamu sendiri? Apa jawaban saudara Maliaki kira-kira teman-teman? Allah atau dia sendiri yang menolak Allah?
Dia sendiri, Bang. Dia sendiri. Dia sendiri yang menolak Allah. Lalu kemudian Allah yang dituduh. Padahal sudah sangat jelas diterangkan dalam Al-Quran. Barang siapa yang ingin beriman, silakan mikir beriman. Kita yang tidak mau beriman, silakan mikir kafir. La ikraha fiddin. Tak ada paksaan. Manusia itu diberi kehendak bebas. Adam, kau makan semua makanan yang ada di sini. Tapi satu jangan kau makan ya. Karena kapan kamu makan hari ini, kamu akan mati. Tuhan sudah kasih petunjuk. Tetapi karena Adam mau makan, ya makan sudah. Kamu yang menginginkan makan buah itu, silakan. Sudah ku beri peringatan. Kenapa kamu mau makannya? Maka keluarlah kamu dari taman ini. Kalau Anda menarasikan bahwa takdir seperti yang Anda gambarkan, berarti saya boleh mengatakan Tuhanmu mentakdirkan Adam untuk sesat. Betulkah demikian? Tuhanmu mentakdirkan Adam makan buah, baik dan buruk. Betulkah demikian? Betul. Betul. Ini konsep apa yang kau bawa? Menyerang. Kamu menggunakan baju besi. Baju besi yang kau pakai menyerang. Tapi kamu lupa, kamu tidak pakai celana. Sampai lato-latomu tergantung kelihatan di bawah. Maliaki. Sudah ku bilang, pilih materi yang kau kuasai. Serang sehebat mungkin, tapi hati-hati. Serangan balik. Belum diserang udah kabur. Inilah oten. Makanya jangan nyembah dewa Molok. Bahaya akibatnya. Tapi kan tema ini Maliaki sendiri Gurunda yang memilih. Iya, makanya aku bilang tadi, Bang, pilihlah tema yang kamu kuat. Kuat menyerang dan kuat bertahan. Karena kamu sedang berdialog dengan apologet Muslim. Hati-hati kau, Bang. Kena serangan balik, jantungan langsung pergi dia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, silakan teman-teman. Mungkin ada yang ingin ditambahkan dari sahabat Muslim, silakan. Sebelum kita serahkan ke teman-teman. Assalamualaikum Bang Juma dan semuanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Aki-aki ya, lanjut. Oke, nambahin sedikit ya Bang Juma ya. Iya, silakan. Sekarang jam 9 lewat. Oke, begini. Perhatikan ya teman-teman semuanya ya. Ini saya akan berikan satu analogi lah. Siapa dulu Jaya? Jaya Setia, selamat siang. Apa yang ingin disampaikan Jaya? Nggak ada Gurunda. Sebentar Bunda Rahma. Oke, lanjut. Oke. Jadi begini teman-teman ya, saya akan berikan Dibesarkan Asti. Iya, akan berikan satu analogi, mudah-mudahan ini akan menguatkan kembali. Ya, tapi sebelum saya sampaikan analogi ini, saya akan berikan satu contoh. Di dalam rukun iman kita itu percaya kepada qada dan qadar, takdir baik dan takdir buruk. Ini harus kita percaya teman-teman ya. Jadi sesuatu yang baik dan satu yang buruk itu memang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, contoh analoginya seperti ini. Ini saya punya dua buah, teman-teman ya. Ini saya punya dua buah kelereng. Perhatikan. Yang ini kelerengnya masih bagus dan mulus. Yang satunya ini kelerengnya udah cacat. Udah pecah-pecah. Sekarang akan saya berikan kepada siapa di sini contohnya? Kepada Bunda Rahma. Silakan Bunda Rahma, Anda pilih. Mau pilih yang mana? Ini kelereng kedua-duanya berasal dari saya. Yang bagus, yang mulus berasal dari saya. Yang buruk juga berasal dari saya. Nih saya berikan hak untuk kepada Bunda Rahma. Silakan pilih. Mau yang baik atau yang buruk. Nih saya berikan ciri-cirinya. Yang bagus itu ciri-cirinya mulus. Nih bersih, bagus. Sementara yang satunya ini ada tanda-tandanya. Dia pecah-pecah dan lain-lain. Pilih yang bagus, yang mulus. Tolong sebentar dialog kita. Jaya Setia tolong di mute dulu. Jaya Setia noise. Iya, tolong Jaya Setia di mute dulu ya. Begitu. Jadi takdir yang baik dengan takdir yang buruk itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita bahas tentang takdir, untuk menyibitkan mata pun kalau bukan karena Allah Subhanahu wa taala nggak sanggup. Bahkan debu-debu yang berterbangan itu sudah Allah tentukan di mana letak jatuhnya. Begitu kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, kekuasaan Allah tentang takdir. Tetapi kembali lagi, kita Allah hidupkan ke muka bumi ini, ya,
Dan Allah kirimkan seorang petunjuk, yaitu Nabi dan Rasul yang memberikan kita, menuntun kita ke jalan yang benar, yang baik. Nah, tergantung kita mau mengikuti atau tidak. Termasuk dalam Quran surah An-Nahl ayat 37 yang dimaksud tadi. Di situ bukankah di ayat sebelumnya sudah Allah turunkan para Nabi dan Rasul untuk memberikan petunjuk kepada mereka. Tapi kalau mereka tetap kokoh dengan kekufuran mereka, berarti mereka telah memilih jalan. Dan jalan itu tetap datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi bukan dalam ketetapan Allah. Halnya dengan dua kelereng ini tadi yang saya beri contoh. Ini Bu Rama mau pilih yang mana? Ini yang baik, ini yang buruk. Kalau mau ambil yang baik, ambil yang baik. Itu bukan salah saya. Begitu juga dengan takdir yang baik dengan takdir yang buruk. Memang sama-sama berasal dari Allah SWT. Tetapi ingat, itu bukan Allah yang menetapkan, tapi pilihan ada padamu. Makanya kita harus tahu teman-teman, makhluk itu Allah ciptakan. Allah ciptakan para malaikat. Para malaikat itu imannya nggak pernah naik, nggak pernah turun. Jadi semua perintah Allah diikuti, nggak pernah menolak, nggak pernah membantah. Allah ciptakan para nabi itu imannya naik terus, nggak pernah turun. Oke. Dia pun nggak pernah. Udah cukup Bang, udah dipahami. Ya, sedikit lagi. Nah, kita umat sekarang, umat Nabi Muhammad ini, ya kita itu imannya naik turun. Jadi kalau kita disuruh milih, ingat sekali lagi ya, takdir yang baik dan buruk itu bukan pilihan, bukan datang dari Allah. Intinya bukan Allah yang menetapkan, tapi ada pilihan para kita pribadi. Mungkin mudah-mudahan itu bisa membantu Anda yang tadi di bawah ya. Silakan Bunda, disambung dengan yang lain. Berarti Masya kita Allah. dikasih privilege ya. Silakan Bu. Iya. Siapa yang di Stephen? Kristen ya Stephen. Apa yang disampaikan Bang? Apa mau berdiskusi? Oh Jaya mau berdiskusi dengan Gurunda? Jaya? Atau Stephen? Boleh, sedikit ya. Oke, Baik, pakai terima timer kasih, ya teman-teman. Jaya. 2 menit ya, silakan bernarasi. Baik. Saya tertarik dengan pernyataan-pernyataan yang mengatasnamakan Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah mengtakdirkan baik dan buruk dan lain sebagainya. Yang jadi pertanyaan saya, menurut pemahaman saya, menurut yang saya baca, ini tolong dikoreksi ya, kalau saya salah pemahaman. Saya tidak menemukan memperkenalkan diri sebagai Allah kepada baginda Muhammad. Yang saya temukan, yang saya baca, memperkenalkan diri sebagai Allah kepada Musa. Yang jadi pertanyaan saya, tolong dijelaskan kepada saya, ke umum, bahwa isi Taha 14 memperkenalkan diri sebagai Allah kepada Musa yang dengan minta disembah, tidak bertolak belakang, atau dengan kata lain adalah semakna atau sejajar dengan pernyataan Yodhevave kepada Musa di tempat api menyala yang tercatat di Taurat Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Sekali lagi tolong jelaskan bahwa isi perkenalan sebagai Allah kepada Musa yang tertulis di Taha 14 tidak berlawanan dengan yang tertulis di Keluaran 3 ayat 14 dan 15. Terima kasih teman-teman. Masih ada? Oke. Itu kita reset aja timernya. Oke, terima kasih. Iya. Yang perlu saudara pahami, yang pertama baca kisah para rasul 7. Di situ yang datang menyatakan diri kepada Musa alaihissalam di atas gunung itu, di atas bukit itu adalah malaikat. Oke? Malaikat ya yang datang ya. Jadi bukan Yodhevave yang kemudian mewujudkan dirinya di atas bukit, tapi para malaikat. Baca kisah para rasul 7 1 perikop supaya Anda belajar lebih baik. Anda kan mau diajari kan, makanya saya ajarin. Kisah para rasul 7, baca ya. Nah, kemudian Al-Quran dengan jelas menyatakan bahwasanya seperti di dalam surah Asy-Syura. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana li basharin ayyukallimahullah
illa wahya aw min wara hijaban aw yursila rasulan. Lalu kemudian Allah mengatakan fayuhiya bi iznihi ma yasha. Tidaklah patut bagi seorang nabi, bagi seorang rasul, bagi manusia bahwa Allah akan berbicara kepadanya kecuali dengan perantaraan satu wahyu, ya, belakang tabir, mengutus malaikat. Ada 3 atau lingkupannya 2. Yang dialami oleh Nabi Musa alaihissalam adalah pewahyuan dari belakang tabir dan juga sekaligus pengutusan malaikat berdasarkan kisah para rasul 7. Nah, yang terjadi ketika diterangkan di dalam Al-Quran, innani anallah la ilaha illa ana, Allah menyatakan diri kepada Nabi Musa alaihissalam itu di balik tabir. Bukan Allah sendiri yang mewujudkan dirinya dalam bentuk hakikatnya, tidak. Tetapi Allah menyatakan di balik tabir. Sama ketika saya menyatakan diri saya di balik HP kepada saudara Jaya Setia. Bukan berarti HP itu adalah Bang Suma. Jadi jelas. Wa ma kana li basarin ayyukallimahullah. Oh, habis, sorry. Oke, maaf. Silakan. Iya, terima kasih Bang Zuma ya buat penjelasannya ya. Sebagaimana tertulis di KPR, di sana disebut sebagai malaikat. Demikian juga pada ayat-ayat sebelumnya di Keluaran 3, itu Musa yang Tuhan. Tapi setelah menyatakan dirinya sebagai Yodevave, Eloh Abraham, Eloh Ishak, Eloh Yakub, maka untuk selanjutnya Musa dengan sangat berani setiap pernyataan-pernyataan Tuhan itu mengatasnamakan Yodevave. Seandainya itu adalah pernyataan-pernyataan yang disampaikan melalui Jibril misalnya, melalui tabir, di balik takbir dan lain sebagainya. Mungkinkah isi perkenalan satu Tuhan kepada satu pribadi bernama Musa isinya bertolak belakang? Perkenalan perdana, yang satu minta disembah. Perkenalan perdana yang satunya lagi tidak minta disembah. Jadi yang mana nih yang benar? Nah, tentunya kami sebagai orang yang mau belajar, saya menemukan bahwa isi perkenalan sebagai Yodevave yang di Keluaran 3 ayat 14 itu terkutip dengan Weyomer Elohim. Kutipan firman-Nya yang tidak terbantahkan. Adakah perkenalan sebagai Allah kepada baginda Musa, kepada Musa yang tertulis di Taha 14, mulai dari 12 sampai 16, di A69, di Al-Aqsa 30, adakah terawali dengan Qolalulo atau Qolalubuki? Saya tidak menemukan. Sementara pada saat bicara tongkat Musa, pada saat bicara perkenanan kepada Musa di Taha 36, sanggup mengawali dengan Qola, yang diterjemahkan menjadi Allah berfirman. Jadi bagaimana ini? Apa saya harus lihat kepada kutipan yang tidak terawali dengan Qolalulo? Gimana Gurunda? Bisa pakai timer Gurunda? Iya. Sementara di Keluaran 3 ayat 14 sangat jelas terawali dengan Weyomer Elohim. Itu nggak sanggup terbantah oleh siapapun. Terima kasih teman-teman. Ya cocoknya saya rasa nggak usah pakai timer untuk yang ini Gurunda. Iya. Oke, satu hal yang perlu saudara pahami, kenapa dikatakan Wayomer Elohim? Karena kitab yang sampai kepada saudara itu bukan firman Tuhan yang diterima oleh Nabi Musa, tapi terjemahan. Maka diterangkan narasinya, berfirmanlah Tuhan. Masakan iya Tuhan datang kepada Musa, lalu Tuhan mengatakan kepada Musa, berfirmanlah Tuhan.
Ya nggak mungkin lah. Makanya dikatakan dalam Al-Quran bahwasanya mereka membuat Taurat itu menjadi lembaran-lembaran yang berserakan. Mereka menggabungkan antara yang bukan firman Tuhan dengan firman Tuhan. Itu dulu yang perlu saudara pahami. Dan satu hal, kalau Anda mengatakan yang datang kepada Musa itu adalah Tuhan, bagaimana dengan pernyataan Tuhan itu sendiri? Lagi firman-Nya. Nah, coba lihat, lagi firman-Nya. Ini kan narasi penulis ini. Lagi firman-Nya, engkau tidak akan tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Ini narasi pengarang bercampur dengan firman Tuhan. Apa ada pengarang pada saat Musa menerima loh batu? Nggak ada. Makanya di Al-Quran dimulai dengan kata apa? Falamma ataha nudiya ya Musa. Maka ketika dia mendatanginya di tempat itu, dia dipanggil, wahai Musa, inni ana rabbuka fakhla'na ilaika innaka bil walidal muqaddasi tuwa. Sungguh aku ini adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyuhkan kepadamu. Innani anallah. Sungguh wahai Musa, aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan selain aku. La ilaha illa ana. Fa'budani, maka sembahlah aku. Wa aqimis shalah li zikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Ini jelas ini. Kronologisnya jelas. Tidak seperti kitab terjemahan. Maka berfirmanlah. Fayomir Elohim. Maka berkatalah Elohim. Berarti ada narasi yang kemudian. Nah, ketika kemudian Anda mengatakan itu, lalu apa yang dinarasikan oleh kitab Kisah Para Rasul 7? Sepertinya udah kelamaan nih, Saudara Juma. Jangan panas dulu. Anda tidak dibatasi tadi kan? Anda berhenti pada saat Anda sudah puas kan? Nah, di dalam Kisah Para Rasul 7, di data 53-nya, kamu Musa telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat-malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Ini. Berarti yang datang kepada Nabi Musa, malaikat-malaikat, bukan Elohim. Bukan Elohim. Makanya Al-Quran mengatakan bahwasanya tidaklah patut manusia itu bicara langsung dengan Tuhannya, kecuali melalui perantaran wahyu dari tabir dan mengutus para malaikat. Dan ini yang disifati Al-Quranul Karim ketika diwahyukan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Sekarang pertanyaan saya kepada saudara, tolong Anda senggol sedikit. Siapa yang datang kepada Paulus sehingga Paulus menulis begitu banyak kitab-kitab, 14 kitab? Siapa yang datang berfirman kepada dia? Silakan. Iya, terima kasih Juma. Sekali lagi, saudaraku, terutama Juma, belajarlah tentang kalimat langsung dan tak langsung. Jadi kalau di Alkitab atau di kitab tertulis Allah berfirman atau inilah firman, itu adalah awalan ya narasi penulis untuk menulis kutipan firman-Nya. Jadi yang disebut firman-Nya adalah kalimat yang setelah kata atau setelah pernyataan Tuhan berfirman. Allah berfirman, inilah firman-Nya. Tidak ada seorang penulis kitab menulis diawali dengan Tuhan berfirman, Allah berfirman, Wahyomer Elohim, kalau bukan firman-Nya. Kemudian tentang mengapa Paulus kok bisa begitu banyak perkataan-perkataannya. Ananias sebagai saksi subjek, saksi di mana pada saat peristiwa terjadi ikut serta, ikut andil. Saksi subjek. Sementara Baginda terpilih menyatakan diri dengan saksi objek. Saksi di mana Waraka sebagai tempat untuk mengadu peristiwa. Lebih kuat mana? Saksi subjek atau saksi objek?
Kedua, seorang Petrus ya sebagai pendiri gereja mula-mula bersaksi akan Paulus. 2 Petrus 3 ayat 15 bahwa dirinya yaitu Paulus berbicara menulis dengan hikmat. Lalu bagaimana saya akan berkata-kata membenarkan apa yang Juma katakan, yang Baginda katakan, kalau semuanya bertolak belakang dengan yang tertulis di Taurat? Apakah kisah Musa bebas ditulis? Sehingga pada saat pertama mengenakan diri dia tidak minta disembah, menjadi minta disembah dengan alasan berbicara lewat takbir, berbicara lewat Jibril. Sekali lagi, mana memperkenalkan diri sebagai Jibril? Saya tidak melihat. Mana memperkenalkan diri sebagai Allah? Saya tidak melihat kepada Baginda Muhammad loh. Biarkan dijawab oleh Gurunda. Silakan Gurunda. Bang Erwin boleh dimoderator. Terima kasih Saudara Zuma. Selamat menemukan kebenaran sejati tak terbantahkan. Oke, tak terbantahkan tapi tak terjawab. Siapa yang datang berfirman kepada Paulus? Anda mengatakan yang datang berfirman kepada Paulus adalah Ananias. Saya ingin tepuk tangan dulu. Ananias sebagai saksi. Ya. Anda diam, Anda diam, Anda diam. Anda hanya seorang penghujat typing. Diam. Jadi ketika Ananias diam, diam, diam. Ini Ananias dari mana dia terima firman? Ananias siapa? Ananias ini siapa? Saksi apa dia? Dia pernah didatangi oleh Roh Kudus? Dia pernah didatangi malaikat Ananias? Yesus pernah mengatakan tentang Ananias? Yang menerima firman itu adalah Yesus, bukan Ananias. Sehingga yang harus bersaksi tentang Paulus adalah Yesus. Mana kesaksian Yesus tentang Paulus? Mana? 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 Tunjukkan. Paulus bersaksi tentang Yesus seperti apa? Nggak ada. Bohong. Bullshit. Oke, kembali ke tema tentang Islam. Al-Quran jelas mengatakan tidak patut bagi seorang nabi, bagi seorang rasul untuk berkata-kata langsung dengan Allah tanpa perantara. Nabi Musa tidak pernah bercakap-cakap langsung dengan Allah kecuali melalui perantara, melalui perantaraan api, melalui balik pohon, dan itu yang disebut belakang tabir di dalam Al-Quranul Karim. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu dari malaikat. Malaikatnya tidak perlu perkenalkan diri. Selamat pagi Om, saya Jibril. Tugasnya datang bukan untuk perkenalan. Tugasnya datang untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Yang diterangkan di dalam Yohanes 16 nomor 13. Dia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri. Akan tetapi apa yang dikatakan adalah apa yang didengarnya dari Allah. Itulah yang akan dikatakan. Jibril tidak mendengarkan dari Allah. Jibril, perkenalkan namamu kepada Nabi Muhammad. Tidak. Maka begitu ia datang, dia tidak perkenalkan diri. Seketika menyampaikan firman aja yang didengarkan dari Allah. Yohanes 16 nomor 13. Oke, tertata rapi. Allah, malaikat Jibril mendengarkan, malaikat Jibril mewahyukan. Nabi Musa, Allah, malaikat mendengarkan, malaikat menyampaikan kepada Nabi Musa. Makanya dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang bisa hidup melihat Tuhan. Tidak ada orang yang bisa hidup melihat Tuhan. Tidak bisa. Nah, sekarang ketika saya tanya narasi yang sama, Paulus ini menerima firman dari mana? Apa jawabanmu? Dari Ananias. Tepuk tangan. 14 buku yang menjadikan kalian menjadi penyembah manusia. Itu adalah ilmu yang diterima dari Ananias. La haula wala quwata illa billah. Ini yang Tuhan siapa di sini? Ananias kah? Atau Yesus? Ternyata narasi 14 buku yang ditenteng oleh orang Kristen yang ibadah setiap hari Minggu, hari Sandai, hari Dewa Matahari,
Itu asalnya dari Ananias, teman-teman. Bukan dari Yesus. Iya toh? Makanya saya katakan orang Kristen itu agamanya dari barat, bukan agama dari para nabi. Yang nabi pada masa itu hanya Yesus. Yesus tidak pernah menyampaikan firman kepada Paulus. Yang menyampaikan firman kepada Paulus adalah siapa tadi namanya? Siapa tadi? Ananias. Selamat datang kebenaran untuk Anda. Silakan. Silakan Anda bahas Tuhan kan Anda Ananias yang berfirman kepada Paulus. Berfirmanlah Ananias. Begitu ya? Pak Jaya. Ayo. Semangat, Pak Jaya, semangat. Berfirmanlah Ananias. Yes, untuk itulah Yesus mati. Untuk dia bangkit agar menjadi Tuhan untuk orang Kristen. Itu firman dari mana? Dari Ananias. Ada rupanya Nabi benar. Buka mic-nya itu aki-aki. Aduh, pikun, udah pikun tuh. Buka mic-nya. Semangat Pak Jaya, semangat Pak Jaya. Jangan. Semangat Jaya. Pak Jaya, aku mendukungmu. Jangan pingsan. Host harus tanggung jawab ini. Harusnya kalau buka komal kayak gini siapkan minyak kayu putih, minyak urut, balsem, galiga. Itu. Selamat datang di Kebetulan. Lanjut. Ambulan siap. Berfirmanlah Ananias, barang siapa yang berkata dengan mulutnya bahwa Yesus itu adalah Tuhan, maka dia akan diselamatkan. Hebat kali. Berfirmanlah Ananias, barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak hebat kali. Berfirmanlah Ananias, tidak semua halal bagiku, tetapi aku tidak mau diperhamba oleh satu apapun. Hebat kali firmannya Ananias. 14 kitab. Terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib, sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang mati di atas tiang salib. Firman dari mana? Dari mana didapatkan Paulus itu? Oh, dari Ananias. Baru tahu saya. Bantah Pak Jaya, bantah Pak Jaya. Ayo tak bantu, tak dorong masuk ke parit. Ananias. Itu yang sering di typing di bawah di tentang atau 14 itu. Beliau ini yang paling suka typing. Ananias. Oji bantuin Mama Ji, kasihan Ji. Bapak mana? Ananias. Ayo Pak Jaya, jangan semangat, pantang menyerah yuk.